Oke, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran. Video ini sebetulnya saya buat untuk proses pembelajaran di ilmu pelayaran astronomi 3 atau semester 4 di pertemuan yang ke-7. Jadi setelah melalui proses pembelajaran beberapa pertemuan dan saya memerlukan sarana melukis, oleh karena itu saya membuat video ini karena para taruna sedang posisi belajar di rumah, distance learning karena virus corona ini ya. Semoga proses pembelajaran ini bisa diikuti dengan baik oleh para taruna sekalian dan bisa menjelaskan sehingga nanti bisa dipraktekkan. Bagi mungkin yang menonton video ini bukan dari taruna, semoga ini juga bisa bermanfaat dalam hal penentuan posisi astronomis di kapal. Baik, materi kita adalah bagaimana menentukan posisi kapal dengan menggunakan dua benda angkasa pada waktu bersamaan. Tentu ini sesuatu yang hampir tidak mungkin secara realistis terjadi karena penilikan dua benda angkasa bersamaan berarti memerlukan dua orang officer dan dua alat sextant. Nah, sementara di kapal biasanya sextantnya cuma satu, officernya yang jaga sesuai jam jaganya juga hanya satu, kecuali mualim 4 biasanya dengan mualim 1. Nah, karena itu ini adalah dasar. Jadi yang akan kita kerjakan ini adalah dasar yang nantinya akan kita kembangkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Karena misalnya kapal akan berlayar, berarti posisi duga-duganya juga akan berpindah gitu. Oleh karena itu ini dasar yang nanti menjadi landasan untuk pertemuan berikutnya. Oke, baik, kita mulai. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada menghitung azimut atau baringan sejati benda angkasa. Kalau yang masih ingat rumusnya menggunakan kotangan T boleh, atau mau pakai daftar ilmu pelayaran daftar 11A, B, dan 12 atau daftar C untuk mendapatkan nilai azimut. Saya tidak perlu menjelaskan lagi dari mana datangnya azimut ini. Ceritanya saat ini pertemuan kita Anda sudah menghitung dan sudah mendapatkan azimut ini. Kemudian modal lain yang kita perlukan adalah nilai TS dan TH. Nilai TS atau tinggi sejati dan tinggi hitung. Dari mana tinggi sejati saya ingatkan sedikit, dari tinggi ukur hasil pengukuran menggunakan sextant, ya, hasil pengukuran menggunakan sextant yang dikoreksi. Ada koreksi indeks, koreksi kaca berwarna, koreksi tinggi mata yang ada di daftar 5 daftar pelayaran, koreksi tanggal dan seterusnya sehingga dapat TS, ya. Dan tinggi hitung hasil menggunakan rumus sinus tinggi hitung sama dengan cosinus lintang plus minus zawal min cos lintang cos zawal sin versus P, atau Anda pakai term 1, term 2 log cos lintang log cos zawal log sin versus P pakai daftar 8 juga bisa. Intinya ini sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Kita langsung membutuhkan 3 angka ini untuk melukis. Baik, tahapan pertamanya adalah kita lihat posisi duga kita. Dari mana posisi duganya? Posisi duga bisa didapat dari GPS. Boleh dari posisi terakhir Anda menduga dengan menggunakan jangka, itu juga bisa. Ini adalah dasarnya posisi duga kita. Nah, berikutnya yang harus kita lakukan adalah membuat skala lintang. Kalau di peta asli kita tidak perlu melakukan. Kalau di peta asli, kenapa? Karena sudah ada skala lintang yang kita bisa pakai. Pakai lintang langsung dijangka bisa. Tapi karena kita di kertas kosong, di kertas polos, maka harus punya skala lintang. Oke, baik. Mau izin sebentar ya Pak ya? Oke. Tak geser ke biar kelihatan. Tidak apa-apa Pak, itu diedit. Ya, baik. Jadi ini diukur sesuai dengan lintang. Jadi ini 30, maka saya ukur 30 derajat. Mau izin lagi Pak? Saya tak geser lagi Pak, kembali ke tempat.
Ya, mengapa kita memerlukan skala lintang? Karena kita mengukur jarak nanti semuanya di lukisan kita menggunakan skala lintang. Karena peta kita peta lintang bertumbuh, ya, atau peta proyeksi Mercator, sehingga kita tidak bisa menggunakan ukuran satuan yang ada di penggaris kita. Misalnya katakanlah saya pakai 2 cm mewakili 1 mil misalnya begitu, saya pakai langsung tidak bisa, harus bertumbuh. Semakin tinggi nanti tentu pertumbuhannya semakin tinggi, ya, semakin tinggi lintangnya. Maka 1 mil nanti ngukurnya pakai yang posisi ini. Ini skala lintang wajib harus dibuat kalau tidak di kertas peta. Oke, berikutnya kita lukis posisi duganya. Nah, ini posisi duganya seperti ini. Ya tentu kapal ada haluannya, ya, sedang berlayar gitu, terus kemudian pas jam berapa kita ambil posisi duganya. Atau katakanlah karena ini bersamaan waktu, ya anggap kapalnya sedang berlabuh misalnya begitu. Oke, pertama dilukis azimutnya north 40 east. Ya, letakkan busurnya nolnya di sini, kemudian north 40 east. Dia bergerak 40 derajat ke east, ini kan north, east, south, west, ya. Ini adalah azimut benda yang pertama. Kemudian azimut yang kedua adalah north 35 west. Jadi dari north 35 derajat ke west. Kalau tadi north east, ini north west. Jadi saya ukur 35, nolnya jadi di sini. Ya. Nah, ini adalah T2. Nah, berikutnya bagaimana? Kita harus cari tahu yang disebut dengan intercept atau P kecil. Kalau kemarin P besar itu sudut jam, ini P kecil atau intercept. Intercept rumusnya adalah ini TS dikurangi TH. Nah, sudah saya susun seperti ini supaya mudah. TS dikurangi TH. Ya, untuk yang benda pertama atau bintang pertama 10,6 dikurangi 8,1 plus 2,5. Yang kedua 3558,9 dikurangi 3600,9. Besar kurang kecil saja nggak apa-apa, nanti tinggal angkanya minus. Ya, berarti ini minus 2,0. Ya. Perhatikan tanda plus dan minus nanti di pelukisannya. Kalau interceptnya positif, maka melukisnya dari tempat duga diarahkan ke azimut. Tapi kalau minus, maka nanti azimut diperpanjang lalu pelukisnya menjauhi azimut. Oke, sekarang coba kita perhatikan lagi. Yang pertama, ya, plus 2,5. Kita lihat ke skalanya ini 2,5. Gunakan jangka untuk mengukur 2,5 itu seberapa. Tapi kalau Anda nggak ada jangka, ya boleh pakai penggaris 2,5 yang segini ini berapa, gitu ya. Tapi harusnya sih Anda pakai jangka gitu, 2,5 itu sekian. Gitu. Ini dijangkakan di T1. Lalu Anda buat garis tegak lurus. Jadi intercept itu adalah garis tegak lurus. Ya, ini adalah AGT 1. Nilai dari sini ke sini adalah 2,5 ini. Ya, hasil dari TS dikurangi TH. Sekarang yang kedua.
min 2. Berarti saya harus melukis T2 diperpanjang dulu karena melukisnya ke arah berlawanan. Ya, kalau tadi saya contohkan Anda pakai jangka, karena kalau Anda nggak punya jangka boleh pakai penggaris, dipaskan 2 mil di sini. Ya, bisa juga pakai penggaris. Kemudian tarik garis tegak lurus. Ya, posisi kapal adalah perpotongan 2 buah garis tinggi, sehingga kita perlu memperpanjang garis tinggi ini. Garis tinggi bisa diperpanjang, makanya kenapa panahnya ujungnya 2. Ini saya perpanjang dulu. Ya, ini adalah posisi kapalnya. Ya, berdasarkan perhitungan ini. Tentu Anda bertanya kan, kok jauh sekali Pak dari tempat duganya? Ya, ini karena hanya latihan soal saja untuk menentukan posisi kapal pada saat memiliki bersamaan waktu. Kalau nanti berbeda waktu, tentu tempat duganya berbeda. Ya, tempat duga dari azimut yang kedua. Tapi itu nanti materi berikutnya. Nah, sekarang kita cari sampai dengan dapat posisi kapal yang aslinya. Saya perpanjang dulu lintangnya dan bujurnya. Ya, ini disebut delta bujur, selisih bujur antara bujur duga dan bujur sejati, dan ini disebut dengan delta lintang, selisih antara lintang duga dengan lintang sejati. Sekarang mari kita tuliskan lagi DR 30 derajat 10,50 105 derajat. Ya. Kalau posisi sejatinya di atasnya, berarti delta lintangnya utara. Delta lintangnya di atasnya. Nah, kita ukur pakai skala yang lintang ini. Kalau ada jangka, Anda boleh jangka pakai jangka yang segini berapa. Ini lalu dibaca ke bawah. Ya, kalau yang nggak punya jangka, boleh pakai penggaris, misalnya lalu diukur ke ini. Nah, dibaca ke bawah angkanya berapa. Misalnya di tempat saya itu 0,20. Lalu delta bujurnya sekian ini. Ini dibacanya khusus delta bujur menggunakan skala bujur, tidak menggunakan skala lintang. Kenapa? Karena bujur tidak ada pertumbuhannya, tidak ada panjangnya. Sekali lagi, dalam mengukur delta bujur, mengukurnya langsung delta bujur. Di sebelah kanan berarti ini is. Maka posisi kapalnya adalah 30 derajat 10,70 knot, 105 derajat 35,0. Ini adalah posisi S. Ya, itu untuk penilaian bersamaan waktu dengan menggunakan 2 buah benda angkasa. Tentu nanti kita, seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan kembangkan nanti bagaimana kalau penilaian keduanya ini berbeda waktu. Atau kalau siang hari misalnya matahari hanya ada satu, berarti setelah ditilik misalnya jam 8.30, kemudian kapalnya berlayar lagi jam 10.30 ditilik lagi. Nah, itu bagaimana pelukisannya, itu materi pertemuan kita berikut. Nah, untuk memahamkan Anda terhadap soal ini, saya akan berikan beberapa soal latihan melalui Google Classroom atau pakai Schoology. Nanti silahkan tunggu soalnya di sana. Cara mengerjakannya secara teori saya tuliskan di sana untuk mengingatkan lagi, dan ini bisa diputar ulang kalau Anda mau putar secara perlahan-lahan.
Saya rasa begitu untuk materi ini. Semoga ini bisa dimengerti, bisa bermanfaat untuk kita sekalian, dan sampai bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih, sehat selalu.